Sejak awal, Payung itu menyadari bahwa ada hal-hal masa lalu yang baik, yang mungkin selama ini malah orang lupakan, bahkan sampai hilang di tengah-tengah masyarakat. Nah, kearifan lokal ini bisa menjadi masa depan kita. Karena nilai baik masa lalu itu sebenarnya hal yang penting untuk melihat siapa kita. Kita dari mana, apa yang sudah dibuat oleh para leluhur kita, sehingga kearifan lokal ini kemudian bisa kita lestarikan kembali. Nah, spirit tentang kearifan lokal masa lalu kita ini mewujud dalam bentuk kegotong royongan, misal kuliner-kuliner tradisional kita, pakaian-pakaian adat kita, tarian-tarian, musik, kemudian sopan santun, kemudian tata ruang, bahkan bisa ke arsitektur lokal kita. Nah, ini semua sebenarnya akan menjadi masa depan kita kalau kita mau merawatnya, dan yakinlah ini tidak ada di negara lain. Jadi apa-apa yang menjadi kearifan lokal ini sebenarnya adalah masa lalu yang akan menjadi masa depan. Oke, Pak. Lalu pertanyaan yang kedua, dapatkah Bapak memberikan contoh kearifan lokal yang mempengaruhi dinamika Pasar Desa Mulyo Pelangi? Banyak sekali ya, banyak sekali. Jadi Contohnya, Pak? gotong royong aja lah. Gotong royong ya, Pak? Ya? Gotong royong itu membuat masyarakat kita itu jadi guyup. Kalau bahasa Lampung kan sake sambayan. Ya. Kalau Jawa itu gugur gunung. Ya kan? Gugur gunung, gotong royong. Kalau dalam bahasa Lampung sake sambayan. Ini nih malah menjadi hal yang selama ini kalau di tengah kota itu bahkan hampir hilang ya. Orang mau bikin apapun akhirnya mengerjakan orang, bayar orang gitu. Padahal gotong royong ini bukan hanya mempermudah kita untuk lebih murah, lebih mudah gitu. Tapi juga menimbulkan ikatan kolektif ya. Ikatan batin kita dengan lingkungan kita, dengan masyarakat di sekitar kita. Ikatan pikir kita gitu. Jadi selain batin, ikatan berpikir kita gitu. Dan ini akan mengembalikan lagi rasa kekeluargaan kita. Jadi kekeluargaan itu kan tidak hanya ditentukan oleh ikatan darah misalnya. Tapi kekeluargaan itu bisa dibangun dengan konsep kebersamaan yang dipupuk terus-menerus ya. Ya, sebelum kebiasaan perilaku ya. Perilaku, kemudian kebiasaan, baru kemudian jadi kebudayaan, jadi habit. Jadi culture. Jadi behavior, habit, kemudian jadi culture. Lalu Pak, pertanyaan yang ketiga, apa yang membuat kearifan lokal Pasar Desa Mulyo ini dikatakan unik dibandingkan dengan pasar-pasar lain? Kalau melihat keunikan mungkin saya menjawabnya jadi subjektif. Tapi unik yang dimaksud adalah ada masa di mana kita itu merindukan hal-hal masa lalu. Jadi keunikan Payungnya adalah kita menghidupkan suasana kampung, ya, suasana kampung kreatif. Gitu. Sebuah konsep kendesoan yang kita rayakan. Gitu. Itu kan unik, Tengah kota, gitu. Di tengah-tengah kota. Tapi kita sedang merayakan kendesoan itu. Jadi kendesoan ini sebenarnya kan malah sesuatu yang seolah-olah kalau orang desa sendiri dianggap kuno gitu. Tapi bagi kami di Payungi ini unik gitu. Bahwa mungkin jalan depan tuh rame, tapi kalau sudah masuk Payungi tuh kita vibes-nya kelihatan ini kampung gitu. Kampung yang ramah, jarang ditemui, sangat jarang ditemui. Karena juga ada proses kreatif yang dikerjakan oleh masyarakat sekitar. Dalam bentuk tata ruang, dalam bentuk bikin saung-saung, dalam bentuk keramahan, dalam bentuk promosi, bagaimana memaksimalkan ruang satu ada ininya, ruang ini ada ininya, sudut ini ada ininya gitu. Dan ini membuat Payungi menjadi unik. Lalu Pak, lanjut yang pertanyaan keempat.